when you haven't started to think. There is a whole brand new day, open wide and waiting for you. I know him like sorrow, you're on the verge of drowning. May your tears flee with yesterday, blow away with the wind. When you wake up in the morning, when you haven't started to think. The world is out there calling, open eyes to new beginning. A newborn sun is shining, chasing shadows from your mind. Everything will be alive under the sunshine's smile. Come up from your corner, no doubt and joyless, you can decide the future. Give all your useful power to this world. Come together, hand in hand together, I know you're doomed. We pray and believe that tomorrow will be better. No, I don't know what your name is, but you're so familiar to me. 'Cause we belong to our family, you can hear my heart calling. Life can be music, rainbows can be reached. If you face yourself truly, keep striving for your dream. Come up from your corner, no doubt and join us, you can decide the future. Jadi dari sisi manajemen operating system ini, dunia bisa lihat bagaimana Selaras bisa mensejajarkan ya, dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin teknologinya lebih tinggi, tapi di sini kita punya pribadi-pribadi yang lebih tinggi, Pak. Dan saya terima kasih sama perusahaan saya, Pak. Beliau yang serahkan apa pemain-pemain, striker di Selaras yang tadinya hanyalah mungkin pemain rakam antar kampung, sekarang bisa main di Liga Inggris. Dipoles sama siapa, Pak? Sama tukangnya. Ini Pak Indro, ya, dari Intergetin. Jadi beliau dan yang lain mungkin Pak Api dan juga lingkungan dari Selaras yang bisa membuat Selaras seperti ini, Pak. Dengan adanya MOS ini, pertama mungkin sebelum mengucapkan kesan dan pesan, alangkah baiknya saya ucapkan terima kasih dulu terhadap Pak Indro dan timnya. Terus yang kedua kepada manajemen, yaitu PT Setia Guna Selaras, karena tanpa mereka lah apa artinya saya? Karena apa? Manajemen ngasih fasilitas, tim MOS ngasih ilmu, dan itu harus saya aplikasikan. Nah, dengan MOS ini yang tadinya awal perjalanan sempat saya itu terseok-seok sampai 3 bulan, Pak. Januari, Februari, Maret, sampai Pak Indo sendiri mana gitu. Ya itu. Tapi berkat dorongan beliau, artinya manajemen sama tim MOS, ya alhamdulillah di bulan keempat mulai ada perubahan. Artinya dengan ada MOS ini, yang tadinya kita kurang baik jadi lebih baik, yang tadinya tidak terukur jadi bisa lebih terukur dengan adanya MOS. Saya Didin Kusmayadi dari Departemen Zinc Plating. Ya, kesan-kesan selama perjalanan program MOS ini, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen yang telah memfasilitator untuk terjadinya perbaikan, terutama untuk dari segi produktivitas.
Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Indro untuk bimbingannya selama program ini. Dari awal Januari 2014 mungkin sampai terakhir Desember 2014 banyak ya perbaikan ataupun perubahan-perubahan yang terjadi terutama di produksi. Di antaranya mungkin dari segi kontrol, monitoring yang tadinya hanya harian dirubah menjadi per jam. Kemudian dari hasil monitoring tersebut kita bisa memonitoring loss mulai dari mesin, material, bahkan mungkin sampai ke kinerja operatornya. Dari selama 2014 ada penurunan yang cukup signifikan ya, terutama untuk protokol mesin hampir 50% dibanding di 2013. Itu salah satu mungkin efek dari program ini, sehingga koordinasi antara produksi dan maintenance bisa terjadi lebih baik lagi. Dan respon itu tidak hanya satu arah. Jadi sekarang jika terjadi problem masalah itu setiap bagian yang terkait itu langsung memberikan respon atau follow up berdasarkan dari fungsi dasar. Kesan dari saya selama improvement manajemen operating system berjalan, sebelumnya terima kasih dari Integrity Consulting Pak Indro. Fokus saya cuma satu yang saya perhatikan setelah adanya MOS, komunikasi kita selama ini luar biasa sekali. Banyak banget komunikasi yang sebelumnya kita mungkin nggak ada ya. Banyak tempelan-tempelan seperti ini yang menurut kita komunikasi bentuk baru ya. Dari sisi sub leader ada per jam, dari leader ada mingguan, kemudian dari level section head ada bulanan. Dari data per jam, dari data mingguan, bulanan itu nyambung. Nah, dari sisi komunikasi itulah yang luar biasa, sehingga arah kedepannya setelah nanti closing ini yang PR kita yang harus kita teruskan supaya selalu konsisten dengan adanya flow yang baru yang disampaikan oleh tim dari Pak Indro ya. Kemudian juga dari sisi di lapangan ya, ini nyambung apa yang ada di tampilan-tampilan yang ada di ruangan ini nyambung dengan ada yang di lapangan. Dari Departemen Quality Control Stamping Welding, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada manajemen dan pihak HRCGA dan rekan-rekan semuanya, dan juga fasilitator ataupun tim improvement dari Pak Indro dan Pak Afi yang sudah sedikit banyak memberikan petunjuk ataupun arahan-arahan yang bersifat membangun terhadap kinerja kita yang selama ini mungkin kita tahu sendiri sebelumnya seperti apa, dan sekarang kita lebih bersemangat lagi. Setiap orang tahu tanggung jawabnya masing-masing, fungsi dasar, kondisi dasar bagaimana. Setiap orang bekerja sesuai dengan rule dan bekerja dengan nyaman, dengan sistem yang simple tapi terintegrasi dan kontrol yang lebih baik dari top manajemen ataupun dari atasan. Dari bagian engineering mau memberikan kesan, pesan maupun saran. Saya dapatkan adalah semakin kecilnya loss time yang kita dapat dari produksi. Berarti itu menunjukkan kinerja daripada engineering yang semakin lebih tepat. Menerangkan kesan-kesan kami selama ada pendidikan mengenai MOS, Management Operation System. Selama ada MOS itu kami mendapatkan beberapa pengetahuan yang mana sebelumnya kita belum mengerti, dan kita dengan adanya belajar MOS itu kita lebih mengenal tentang peran dan tanggung jawab untuk supaya kita melaksanakan hasil kerjanya. Dan memang sudah terbukti bahwa hasil-hasil ini itu
itu lebih membuat kondisinya kita lebih bersemangat dan kerjasama antar departemen bisa terjalin dengan baik. Saya Wiono, saya sebagai kepala bagian di Departemen Quality Control dan Quality Assurance divisi kita ya. Kesan-kesan saya dengan adanya pos ini sepintas itu terkait dengan adanya perubahan sikap atau moral kerja karyawan yang mungkin sekarang lebih baik, karena bagaimanapun juga sikap mental atau moral kerja karyawan yang baik sangat berdampak pada produktivitas yang tinggi. Moral sikap karyawan baik itu yang perorangan maupun kelompok punya pemikiran bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik hari ini, dan kita bisa fokus pada doing of thinking, not doing of way of thinking, not way of doing. Ya, apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita kerjakan. Terus juga kesan saya terkait dengan adanya MOS ini terdapat perubahan pola pikir. Ya, karena di dalam MOS sendiri adalah bagian dari sistem manajemen operasi yang terstruktur, terintegrasi dan berorientasi pada platform behavior change. Ya, merubah pola pikir. Jadi karyawan akan tahu kondisi dasar dan fungsi dasar, di mana dia bekerja, pada posisi apa dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga karyawan ya bisa bekerja dengan nyaman dan buru-buru. Kemudian karyawan juga bisa bekerja sesuai dengan sistem yang ada yang sudah dibuat, dengan istilah lain bisa autopilot ya. Kemudian juga tidak ada istilahnya saling menyalahkan, semuanya sudah peduli dengan kondisi permasalahan yang ada di land dan terjalin komunikasi yang sangat baik. Ya, mungkin dengan komunikasi dan koordinasi segala permasalahan yang sudah yang terjadi itu bisa dipecahkan bersama-sama. Ya. Kemudian kalau dari saya pribadi, manfaat MOS, saya bisa mempunyai waktu luang yang cukup untuk memikirkan kinerja perusahaan. Ya, mungkin di level bagian up ya, mungkin saya sedikit ada pemikiran-pemikiran bagaimana untuk mengembangkan perusahaan. Itu yang manfaat dari pribadi saya. Kemudian kalau dari segi target maupun sasaran dari organisasi di PT 19 ini, biarpun di saya bagian quality baru berjalan di bulan Oktober, tapi dari bulan Oktober, November, Desember, alhamdulillah performa dari target NG ratio mengalami penurunan yang cukup signifikan, sudah mendekati target baik itu NG ratio pending maupun plating. Kemudian di 2 bulan terakhir untuk di bulan November Desember, customer claim kita mencapai target. Jadi cukup kita berikan apresiasi kepada tim-tim yang ada di sini. Dan di awal tahun 2015 ini juga target NG ratio bahkan sudah mencapai target yang cukup signifikan. Ya, mungkin di luar dari kondisi penurunan PO, tapi secara produktivitas maupun secara dari kinerja tim yang ada di quality maupun di produksi sangat mendukung untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Ya, itu yang bisa sampaikan dari saya pribadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Integrity Consultant, Pak Indro, Pak Alvin dan tim yang lain atas bimbingan, saran, ya, sehingga MOS ini bisa bermanfaat bagi perusahaan dan saya pribadi untuk di masa depan. Terima kasih. Jadi saya sedikit bercerita ya, sebelum kita adanya MOS, dulu mungkin sudah sedikit disinggung oleh teman saya, Saudara Rahmat,
bahwa kalau kita delivery dulu selalu lunasnya itu di jam 12 malam. Hampir rata-rata, apalagi pengiriman ke Yamaha itu selalu saya harus telepon saya itu harus standby sampai jam 1 malam. Ya, itu sebelum kita mendapatkan pendidikan di MOS. Ya, bahkan saya ingat waktu itu pada saat ada musibah kebanjiran pun, ya kan, saya mengungsi dan saya masih ditelepon masalah kerjaan, masalah delivery, ya kan, karena customer ini restock gara-gara selaras ini nggak bisa kirim, ya. Terus saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman, problem-problemnya apa, kenapa kita tidak bisa kirim, ya. Ada tuningnya lah yang bermasalah, ada kualitasnya lah yang bermasalah, ya kan. Sehingga yang tadinya kita mungkin harusnya sekali kirim bisa jadi 2 kali sampai 3 kali kirim, ya. Bahkan pernah sekali kejadian kita menggunakan mobil patrol, kita kirim ke Fujisin, mobil polisi, saking kita kondisinya urgent, ya. Itu yang sebelum kita adanya MOS, ya. Tapi dengan setelah adanya MOS ini, ya, kita lihat di sini memang grafik ini, ya, betul tadi Pak Fajar bahwa ini bisa dimanipulasi, bisa dibuat sedemikian bagusnya, ya kan. Tapi saya yakin dengan kesadaran teman-teman yang ada di sini, ya, tidak akan membohongi dirinya sendiri, ya. Saya merasakan apa yang sudah kita capai setelah ada MOS ini, delivery selalu hampir dibilang sekian 0, sekian persennya yang tidak on time. Rata-rata kita selalu on time. Bahkan kita sampai customer itu kita bikin muntah-muntah. Asalnya, kenapa? Kita mau kirim tapi dilarang kirim gitu. Karena apa? Stoknya banyak, penuh Pak, jangan dikirim dulu. Gitu. Bukan orang. Ya. Jadi kalau dulu Pak ini cepetan Pak, mau stop line Pak. Jam berapa bisa nyampe? Begitu ditanya ke stamping, waduh desnya rusak. Waduh, orangnya kurang. Quality, wah ini dimensinya nggak masuk, ya kan? Tapi sekarang begitu mau kirim, semuanya ready dan semuanya siap. Jadi yang tadi kembali lagi ke apa yang ada di sini, grafik-grafik ini, saya yakin dengan 100% bahwa teman-teman yang sudah mengikuti MOS ini dengan keyakinan kita, dengan kerjasama tim yang ada di sini, ya mohon maaf, saya menikmati hasilnya Pak. Kenapa saya bilang saya menikmati hasilnya? Saya tidak perlu lagi nyalain telepon sampai jam 12, ya kan? Jam 5 sore saya udah pulang. Jam 5 sore, dulu saya sebelum adanya MOS jam 8 paling cepat baru pulang, ya kan? Tapi dengan sekarang, ya saya bukan karena tidak boleh overtime ya, jangan salah paham. Jangan salah paham. Jangan salah paham ini ya. Bukan karena tidak boleh overtime, tapi ya tadi apa yang teman-teman kita di sini bareng-bareng mengerjakan setelah MOS ini, ya saya bilang tadi, saya mohon maaf, saya menikmati hasilnya gitu. Ya, karena apa? Saya mau ngirim barangnya sudah ready, ya kan? Artinya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Indro dengan timnya yang sudah mendukung kita di sini. Saya juga berterima kasih sama Pak Helmi yang sudah dan sahabat saya ini aja. Terima kasih semuanya ya. Dari tim HRGA mengucapkan terima kasih kepada Pak Indro dan tim sekalian yang selama 1 tahun ini membimbing kami yang bisa dilihat di belakang saya maupun di samping saya, pencapaian-pencapaian yang kami lakukan, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan semua sudah terprogram, terukur dan terarah. Ya, ini semua berkat program manajemen operating system yang sudah dilakukan. Meeting untuk training manajemen operating system yang dikawal oleh integrated, dan jadi kita ulangi lagi kemarin waktu itu juga
saya sampaikan tentang pencapaian di selaras terhadap apa yang sudah kita proses selama setahun. Artinya dengan berakhirnya dan kesimpulan yang disampaikan Pak Indro bukan berarti akhir dari perjalanan kita dalam mencapai suatu tujuan. Ini hanya suatu tantangan bagi kita. Artinya apa? Dengan selama ini kita dibimbing selalu di trigger oleh Pak Indro dan Pak Afi, dan berikutnya di tahun 2015 ini bagaimana kalau sekarang trigger dari Pak Indro dan Pak Afi sudah tidak seintens apa yang dilakukan di 2015. Nah, itulah yang saya katakan tadi adalah tantangan. Ukuran bagaimana apa yang tadi disampaikan Pak Afi bahwa kita sebagai manusia yang menjalankan suatu sistem yang sudah dibentuk, ya, yang kita sudah publikasikan, kita sudah tampilkan semua, bisa berjalan atau tidak. Ya. Ujian bagi kita bahwa cara pandang kita tadi yang disampaikan oleh Pak Indro sudah betul-betul itu merupakan sudah menjadi kebiasaan atau tidak, sudah menjadi habit belum. Ya. Sebagai tantangan bagi kita pula bahwa apakah benar yang dikatakan relationship yang ada di selaras ini sudah memang selaras di antara masing-masing personel, baik itu antar bagian juga antar karyawan. Nah, untuk itulah tahun 2015 di awal tahun kemarin Pak Gun memberikan suatu tantangan lagi buat kita bahwa apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih di 2014, ya minta untuk ditingkatkan lagi dengan segala metode, ya, yang tentunya mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga kualitas dari karyawan Setiabudi Selaras ini betul-betul memang menjadi suatu individu, suatu karyawan, suatu individu yang betul-betul mempunyai nilai jual. Kalau kita flashback kemarin di teater, ingat Strong Point? Citari, saya selalu salah, sorry. Citari, ingat Strong Point? Pak Nudin? Ya, ya, di situ kita menguji bahwa kita semua punya kekuatan di luar apa yang sebenarnya kita punya ukuran. Manakala kita semua mempunyai tekad yang bulat, tekad yang kuat, ya, apapun tantangannya, apapun itu halangannya, selama kita fokus pada suatu tujuan yang akan kita capai, ya, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Dan itu sudah kita buktikan semua. Ada nggak yang nggak memecahkan keramik? Ada ya, keramiknya nggak pecah sampai terakhir, detik terakhir kita yang nggak datang. Ada nggak? Masih ada. Yang mencoba semuanya pecah. Ya, itu adalah pembuktian diri kita, ya, bahwa semangat, konsentrasi itu bisa memecahkan suatu kebuntuan. Sun is shining, chasing shadows from your mind. Everything will be alive under the sunshine.